satu. Belum Tiara? Halo teman-teman semua, selamat tahun baru. Selamat datang di agenda Teroka Buku, salah satu format diskusi yang kami selenggarakan secara rutin di Kedai Teroka, toko buku alternatif di Kota Padang. Dalam Teroka Buku, kita akan berbincang mengenai buku-buku terbaru dengan menghadirkan langsung penulisnya, bisa editor maksudku, atau pihak lain di belakang terbitnya sebuah buku tersebut. Dan tentu saja diskusi ini demi memperkaya sudut pandang kita dalam membaca. Sejak berdiri, kami di Kedai Teroka memang berjalan tidak hanya sebagai toko buku, namun juga sebagai ruang yang ikut memproduksi wacana, terlibat dalam transfer pengetahuan dengan cara turut merayakan kehadiran buku-buku berkualitas. Selain Teroka Buku, kami juga secara rutin menyelenggarakan sejumlah kegiatan, antara lain ada Teroka Sastra, Teroka edisi spesial, Sanggar Puisi Teroka, dan pernah memproduksi buletin bulanan Perkara Teroka. Semoga di tahun 2022 ini kami bisa bikin itu lagi. Terakhir, kami pernah sekali menyelenggarakan program bernama Teroka Baca, semacam klub buku, baru berjalan sekali. Semoga di 2022 ini juga bisa kami laksanakan dengan lebih rutin. Teman-teman silahkan ikuti kami di Instagram @kedaiteroka untuk mengetahui program-program tersebut, dan tentu saja semua program tidak berbayar. Untuk itu, terima kasih kami kepada semua pihak yang telah membantu setiap program ini terwujud, baik itu narasumber, moderator, dan para peneroka sekalian. Khusus untuk kali ini, terima kasih kepada Dianita Kusuma Pertiwi, Dewi Karisma Michelia, dan Randi Reimena yang sebentar lagi akan mengajak kita berbincang seputar kumpulan esai terbaru karya Dianita Kusuma Pertiwi berjudul Mengenal Orde Baru. Selain korupsi besar yang belum tuntas diusut sampai hari ini dan kejahatan kemanusiaan lain yang dilakukan pemerintah Soeharto, Orde Baru melahirkan sejumlah produk sosial dan budaya. Salah satunya yaitu berupa istilah-istilah yang lekat dalam berbagai benak kita. Dalam bukunya berjudul Mengenal Orde Baru, Dianita menyusun semacam kamus tentang berbagai istilah tersebut. Ia menyusunnya secara alfabetis dan dilengkapi dengan konteks yang melatari masing-masing kata atau frasa tersebut. Melalui buku ini, selain mengenal sejumlah terminologi yang dilahirkan Orde Baru, pelan-pelan kita juga bisa mengetahui bagaimana si pemerintah otoriter ini membangun kekuasaannya dengan kekerasan, politik identitas, atau pemiskinan secara sistematis. Untuk mengelola perbincangan kita pada malam ini, Dewi Karisma Michelia akan bertindak sebagai moderator yang akan menggali berbagai aspek dalam buku tersebut melalui penulisnya Dianita Kusuma Pertiwi dan sejarawan Randi Reimena. Sebagai perkenalan ringkas, Dewi Karisma Michelia menulis novel dan cerita pendek. Karya-karyanya yang telah terbit antara lain novel Surat Panjang tentang Jarak Kita yang Jutaan Tahun Cahaya 2013 dan kumpulan cerita pendek Elegi 2017. Pada 2018, Dewi Karisma Michelia bersama 12 rekan penulis perempuan menjalankan kolektif dengan inisiatif membaca karya-karya para penulis perempuan di Indonesia dan mempopulerkannya. Ruang Perempuan dan Tulisan, nama gerakannya. Kini ia merupakan redaktur rubrik ulasan buku untuk jurnal Ruang
media daring berita gaya hidup dan seni, dan redaktur pelaksana untuk situs kritik sastra yang dikelola Dewan Kesenian Jakarta, tengara.id. Sebelum diskusi kita mulai, sorry Mi, ada sejumlah tata tertib yang mesti kita patuhi bersama demi kelancaran diskusi ini. Yang pertama, mohon untuk seluruh peserta kecuali narasumber dan moderator untuk nonaktifkan mic selama diskusi berlangsung. Pertanyaan dan komentar dapat teman-teman sampaikan melalui chat room Zoom atau live chat YouTube. Kami akan mengaktifkan audio dan video peneroka yang pertanyaannya dipilih moderator untuk bisa disampaikan langsung. Bagi teman-teman yang bertanya, harap pertanyaannya terkait dengan topik yang sedang kita perbincangkan. Halo Mi. Halo Rick. Sehat ya? Ya sehat. Terima kasih ya udah mengundang di acara ini. Oke, untuk segera memasuki diskusi, saya persilahkan Mimi untuk mengambil alih ruang Zoom ini. Silakan. Ya, selamat malam Peneroka. Selamat datang di Teroka Buku Mengenal Orde Baru bersama Dianita Kusuma Pertiwi, Randi Remena, dan saya sebagai moderator. Sebelumnya mungkin saya bacakan dulu ya mengenai informasi mengenai buku ini untuk para hadirin. Buku Mengenal Orde Baru diterbitkan oleh EA Books pada September 2021. Sejak itu sudah ada sejumlah diskusi mengenai buku ini, mengupas entry-entry mengenai Orde Baru. Pengarang buku ini, Dianita Kusuma Pertiwi, memulai proyek penulisan segala hal tentang Orde Baru ini dalam situs blog pribadinya, diandarti.com. Rubrik Mengenal Orde Baru dalam blognya ini memang ditujukan untuk membahas berbagai istilah yang tercipta atau sering digunakan selama masa Orde Baru. Berkisar dari nama orang, tempat, kelompok, atau organisasi, peristiwa, dan sejumlah istilah politis yang terkait dengan Orde Baru. Kesemuanya ditulis dan disusun berurutan secara alfabetis. Artikel pertama di rubrik itu berjudul ABRI dan dipublikasikan pada 17 Juni 2017. 3 tahun berselang, pada Agustus 2020, Rifai Asyari, editor penerbit EA Books, menghubungi Dianita, menyampaikan ketertarikannya untuk menerbitkan artikel-artikel dalam rubrik mengenal Orde Baru itu. Dari ajakan kerjasama ini terkumpul 167 istilah dalam entry dan referensi yang kemudian ada pada buku ini. Buku yang ditujukan sebagai persembahan atau bentuk penghormatan kepada almarhum kakek Dianita, yang merupakan salah satu mantan tahanan politik Orde Baru ini, memperoleh inspirasi dari berbagai buku yang telah terbit sebelumnya. Di antaranya, Kamus Gestok, karya Hersri Setiawan, yang penulisnya memiliki kedekatan historis dengan Orde Baru sebagai mantan tahanan politik. Juga Kamus Kejahatan Orde Baru, susunan Harsutejo yang khas dengan nada kritik dan satirnya. Selain itu, Dianita dalam pengantarnya mengakui bahwa ia juga menimba sumber inspirasi dari beberapa buku dengan format ensiklopedia, seperti Kamus Keamanan Komprehensif Indonesia, akronim dan singkatan, karangan Ingo Wandel, dan Kamus Sejarah Indonesia oleh Robert Cribb dan Audrey Kahin. Berasal dari salah seorang generasi muda, melek media digital, yang sering disebut-sebut oleh para pejabat dalam buzzword mereka sebagai milenial. Buku ini Dianita tujukan untuk mengajak pembaca, khususnya generasi muda yang berjarak secara historis dengan rezim Orde Baru, untuk melihat dan menyadari secara lebih politis peristiwa historis selama 32 tahun rezim tersebut. Karena itu, Dianita mengupayakan pembacaan kritis dari mengolah berbagai sumber yang terdiri dari dokumen arsip, buku, tesis, disertasi, dan berbagai artikel sebagai referensi penyusunan ke 167 entry itu. Kita sepertinya perlu mengenal dulu ya, siapa ini pengarang yang meluangkan waktunya selama 3 tahun untuk menyusun sebuah kamus bagi kita, dan juga generasi muda. Mungkin nanti akan ada video di YouTube mengenai buku ini. Dianita Kusuma Pertiwi menamatkan studi di jurusan Sastra Inggris Universitas Negeri Malang dan Magister Ilmu Sastra Universitas Indonesia. Ia telah menerbitkan kumpulan naskah drama Pasar Malam untuk Brojo pada 2016, novel fiksi sejarah buku harian Keluarga Kiri pada 2019, prosa spekulatif Nanam Gamang 2020, kajian lakon wayang kulit sesaji Raja Surya Kuasa dan Rasa tahun 2021, dan buku ini, Ensiklopedia Istilah Mengenai Orde Baru pada 2021. Bersama Ruang Perempuan dan Tulisan, riset dan tulisannya mengenai Charlotte Salawati terbit dalam buku yang terlupakan dan dilupakan tahun 2021 juga.
Dianita merupakan salah satu peraih Nusantara Academic Award 2020. Saat ini ia menjadi redaktur penerbit Footnote Press dan merilis artikel tentang sejarah dan isu sosial politik Indonesia setiap akhir pekan di situs pribadinya diandarti.com. Berdampingan dengan Dianita untuk memberikan informasi bahasannya kali ini, kajian mengenai sejarah Orde Baru juga. Randi Raimena ialah alumni Pasca Sarjana Ilmu Sejarah Fakultas Budaya Universitas Andalas. Ia lulus setelah mempertahankan tesisnya soal sejarah dan penulisan sejarah Nasional Indonesia versi Partai Komunis Indonesia, PKI. Bersama beberapa kawannya saat ini ia mengelola garak.id, sebuah media komunitas di Padang. Selain itu, ia juga menulis sejarah di beberapa media online. Selamat malam, Dianita dan Randi. Selamat malam, Mbak Michelle. Kami harap kabar sehat di sana supaya obrolan kita lebih semarak ya malam ini. Tadi kita sudah mendengar informasi mengenai buku ini, apa buku yang akan kita bahas ini, dan juga penulisnya di sini hadir. Sepertinya peneroka sudah tidak sabar lagi nih untuk mendengarkan tanggapan mungkin terlebih dahulu dari Mas Randi ya, sebagai pembahas kali ini. Mungkin saya persilakan Mas Randi, ceritain dong Mas, sekelumit gitu, apa saja temuan dari buku ini, dari 167 entry ini. Kalau bisa mungkin dari mana kita mulai membaca, bagaimana kita mesti membaca hal-hal seperti itu dulu mungkin. Terima kasih kesempatannya. Saya mungkin barangkali pertamanya mau menempatkan buku karya Dian ini dalam beberapa kamus atau kamus mengenai sejarah Indonesia. Saya pertama akan coba membedakannya dengan beberapa kamus. Di antaranya kamus sejarah Indonesia yang dibuat oleh Robert Crabb, itu ada juga disinggung oleh Dian di bukunya. Dan dengan kamus sejarah Indonesia yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Dari sini nanti kita akan bisa melihat bagaimana apa sih yang membedakan buku yang ditulis oleh Dian dengan buku-buku yang terdahulu tersebut. Dan dari itu juga kita nanti bisa melihat bagaimana apa sih pentingnya buku Dian dalam kajian-kajian mengenai Orde Baru. Nah, mungkin kita akan masuk dulu dari sejarah kamus sejarah Indonesia yang dibuat oleh Robert Crabb dan Adri Kahin. Nah, dua orang ini dikenal sebagai Indonesianis. Ketika mereka menyusun kamus sejarah Indonesia, jelas sekali tujuannya adalah untuk kalangan akademisi sesama Indonesianis. Jadi sifatnya itu lebih akademik. Banyak termasuk istilah-istilah yang dibahas di sana juga istilah-istilah akademik seperti abangan atau keluarga, apalagi abangan, keluarga berencana dan segala macamnya. Itu sebetulnya kan adalah istilah yang ditemukan oleh para atau dipopulerkan oleh para peneliti asing, seperti abangan itu oleh Clifford Geertz demikian. Nah, di dalam kamus yang dibuat oleh Dian itu sedikit berbeda, karena dalam kamus Dian lebih banyak membahas istilah yang dilahirkan, yang memang diproklamirkan oleh Orde Baru itu sendiri. Jadi bukan merupakan hasil temuan dari penelitian, semacam penelitian asing. Nah, kemudian kamus lainnya yang bisa kita lihat membedakannya adalah kamus sejarah yang dibikin oleh Kementerian Kebudayaan Indonesia, terutama yang bagian 2 mengenai pembangunan atau nation building. Itu juga menyinggung periode Orde Baru. Namun dalam kamus ini yang dibuat oleh Kemendikbud ini terkesan terlalu memaksa untuk tampil netral, sehingga isinya terlalu betul-betul ensiklopedik, lebih ke deskriptif, naratif, tanpa analisa. Ini berbeda dengan yang Crabb tadi. Kamus sejarah yang Crabb itu cukup panjang analisanya, setiap entry itu bisa panjang sekali pembahasannya. Nah, ini berbeda dengan kamus Kemendikbud. Di samping itu, kamus Kemendikbud ini juga mencoba menghindari istilah-istilah penting dalam zaman Orde Baru.
salah satunya yang tidak ada di dalam Kamus Sejarah Indonesia buatan Kemendikbud misalnya ialah keluarga berencana. Ketika kita periksa entry angka itu tidak ada keluarga berencana, padahal di buku Dianita itu dibahas, dan di Kamus Robert Crabb itu lumayan panjang pembahasan mengenai family planning itu atau keluarga berencana itu. Jaraknya juga panjang mengenai pembahasan keluarga berencana. Kalau Robert Crabb itu dimulainya menyinggung periode kolonial, periode era Soekarno, dan baru masuk Orde Baru. Demikian juga Dian ketika membahas keluarga berencana, bahasanya juga cukup panjang dan cukup analitik. Jadi ini jelas berbeda dengan yang versi pemerintah sekali. Kalau kita menempatkan Kamus Kemendikbud ini sebagai versi pemerintah, ini jelas jauh berbeda. Jika yang Kamus Sejarah Indonesia Kemendikbud ini lebih terkesan netral, maka Dian jelas-jelas bukunya ini lebih politik sifatnya, lebih politis, tidak berusaha untuk netral. Ini sesuai juga dengan klaimnya di awal di kata pengantarnya. Nah, kemudian bagaimana kita melihat buku Dian dalam kaitannya dengan kajian-kajian mengenai Orde Baru lainnya. Dari Kamus Sejarah Robert Crabb tadi, kita bisa melihat bahwa sebetulnya kajian mengenai Orde Baru itu diproduksi dan diperuntukkan untuk kalangan tertentu. Sejauh ini itu kecenderungan yang saya lihat. Banyak kajian-kajian tentang Orde Baru tujuannya memang untuk akademisi, terlebih lagi yang ditulis oleh Indonesianis. Mereka kebanyakan menulis buku-buku kajian Orde Baru ya untuk sesama Indonesianis, bagaimana nanti karya mereka itu jadi pintu masuk oleh para Indonesianis selanjutnya, atau menantang karya-karya Indonesianis lainnya. Misalnya ada yang tidak sepakat, lalu ditantang di, oh ini cara melihat Orde Barunya salah ini, kemudian ditantang lagi dan seterusnya. Nyaris tidak ada buku yang bisa dikatakan sedikit lebih populer mengenai Orde Baru. Nah, disinilah saya kira buku Dian ini bisa masuk sebagai semacam ABC mengenai Orde Baru. Karena sejauh ini kecenderungan yang bisa kita lihat memang tidak ada semacam ABC mengenai Orde Baru. Kalau kita lihat di kepustakaan buku-buku terjemahan, kita bisa menjumpai misalnya ABC mengenai sosialisme, ABC mengenai komunisme, dan seterusnya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ke arah sana, buku Dian ini bisa kita tempatkan di sana sebagai ABC Orde Baru. Jadi cukup lengkap untuk jalan masuk mengenal Orde Baru. Saya rasa sudah sampai tujuannya. Sejumlah istilah kunci juga dibahas cukup dalam buku ini, seperti Repelita, Pancasila, masa mengambang, Kamtib, stabilitas, dan seterusnya. Pembahasannya berbeda dengan Kamus Kemendikbud yang bersifat pemerintah, jauh lebih analitik dan tentu saja sifatnya politis. Setelah itu banyak juga istilah-istilah lain yang bagi saya pribadi itu cukup membantu. Istilah-istilah yang selama ini belum saya temukan, misalnya kelompen capir. Ini baru pertama kali saya dengar. Ternyata ada juga seperti ini yang seolah-olah dia itu organisasi pertanian, ternyata bukan. Adalah sesuatu yang sifatnya tidak organik dan direkayasa demi kepentingan Orde Baru. Dan di Bonn, istilah-istilah baru seperti itu bagi saya cukup membantu untuk memahami lebih jauh mengenai Orde Baru ini. Nah, kemudian yang menariknya adalah beberapa istilah yang hari ini kita mungkin melihatnya netral, atau generasi sekarang melihatnya netral. Ternyata istilah tersebut tidak netral, seperti PKK, istilah Cina, dan lain-lainnya. Juga ada nanti dibahas seperti ya mengulang lagi keluarga berencana itu seakan-akan sekarang itu tidak ada kaitannya dengan politik. Ternyata ada kaitannya, dan kita bisa membaca baru atau yang
ingin memahami Orde Baru juga bisa menemukan hal-hal semacam ini di dalam bukunya Dian. Saya kira itu dulu Mbak Dewi, kita nanti bisa membahasnya lebih jauh. Itu pandangan pertama saya saja, sekilas saja dulu. Ya, menarik Terima sekali kasih, Mas Mbak. Andi. Dari perbandingan terhadap beberapa ensiklopedia yang disusun Indonesia ini sebelumnya, kenetralan istilah, seberapa netral istilah kalau misalnya kita orang-orang sebelum kita yang udah hidup di masa Orde Baru atau kita yang waktu itu masih kecil saat Orde Baru masih berkuasa itu kan memandang istilah-istilah itu juga antara netral dan tidak karena kita sudah cukup mengenalnya ya. Di bangku SMA, SMP, kuliah juga kita udah tahu juga soal itu. Agak berbeda mungkin dengan generasi Z atau Gen Alpha nanti untuk memahami netralitas istilah. Dan juga tadi menarik soal ada istilah yang tidak mainstream kayak Klompen Capir tadi ya. Saya juga baru ngeh, iya ya. Beberapa istilah yang di entry ini kan kita yang baca cukup banyak sejarah, terutama Mas Randi lulusan sejarah gitu, pasti udah kayak bosen mungkin sama istilah-istilah yang mainstream itu. Tapi ternyata ada nih istilah baru yang bisa membuat kita menggali lebih jauh gitu. Kalau saya boleh menggali, mungkin Mas Randi, saya mau tanya beberapa hal gitu ya. Kalau kita melihat rezim Orde Baru, itu kan selama 32 tahun yang berkuasa, dan sebelumnya kan Orde Lama, selanjutnya ada reformasi gitu. Saya mungkin ingin menggali bagaimana kronologis peristiwanya gitu ya. Apakah entry-entry dalam buku ini gitu menggambarkan bagaimana sih kemungkinan terjadinya Orde Baru? Apa yang memungkinkan Orde Baru berkuasa? Siapa saja itu yang memungkinkan Orde Baru berkuasa? Lalu bagaimana prosesnya? Apa sih yang dilakukan Orde Baru? Apakah entry kamus ini menjelaskan gitu apa aja yang dilakukan Orde Baru? Dan dalam entry apa aja kita bisa baca apa aja yang dilakukan Orde Baru? Dan menurut Mas Randi nih, coba ya menempatkan diri sebagai Gen Z atau Gen Alpha yang nggak tahu apa-apa soal sejarah ya. Kalau baca buku ini gitu, akan melihat Orde Baru itu bagaimana? Jahatkah, baikkah, atau bagaimana? Oke, Mbak. Jadi karena buku ini sifatnya ensiklopedik, jelas dia tidak kronologis ya. Sifatnya dari halaman pertama, dari halaman 1 sampai halaman akhir jelas sifatnya tidak kronologis karena disusunnya alfabetis, istilah-istilah itu disusun secara alfabetis. Namun kalau kita baca satu persatu istilah tersebut, kita sebetulnya entry-entry-nya kita baca satu persatu, kita sebetulnya bisa melihat apa yang coba ditonjolkan oleh buku ini, yaitu bagaimana Orde Baru itu mengontrol pikiran warganya. Itu salah satunya yang sangat menonjol. Misalnya dalam entry cerdas cermat. Kalau saya Gen Z, mungkin saya tidak akan menyangka kalau cerdas cermat ini ternyata punya tujuan terselubung di belakangnya. Melalui pilihan ganda, misalnya yang seperti disebut oleh Dian, ditulis oleh Dian dalam buku ini, siswa-siswa yang diundang sampai ke tingkat nasional yang seakan-akan seolah-olah siswa cerdas di Indonesia, ternyata ketika dia tampil di TV dalam cerdas cermat, dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya memperlihatkan bagaimana sistem pendidikan Indonesia itu sebetulnya memberangus pikiran kritis siswanya dengan pilihan pilihan ganda yang mendikte dan hafalan itu. Jadi kita akan hanya disediakan 2 jawaban atau 4 jawaban. Siswa di sana kehilangan daya analitisnya atau daya kritisnya, kira-kira demikian yang coba disampaikan oleh Dian di buku ini. Itu bisa kita baca di entry mengenai cerdas cermat. Entry-entry lainnya juga bisa kita temukan hal yang sama, misalnya di entry masa mengambang, di entry stabilitas misalnya lagi. Itu kita bisa melihat bagaimana apa sih yang ditakuti oleh Orde Baru ini, atau apa yang warga negara macam apa yang diinginkannya. Dan kita akan melihat jawabannya adalah warga negara yang patuh, yang menerima segala kebijakan pemerintah dengan lapang dada, mendukung pembangunan dan segala macamnya. Pokoknya tidak macam-macam lah. Walaupun apapun yang terjadi, apakah rezim itu sudah membunuh kakekmu ketika tahun 65, apakah rezim itu sudah memenjarakan paman seseorang atau bagaimana, membunuh petu segala macamnya, itu tidak usah dipedulikan. Apakah pembangunan waduk di suatu desa itu ternyata warganya adalah penduduk setempat atau diusir,
ada yang mati dan seterusnya, kita tidak bisa peduli. Yang perlu kita lakukan sebagai warga negara adalah menerima saja. Itu adalah berkah yang harus kita terima. Itu kira-kira yang diinginkan oleh Orde Baru. Itu kalau pembacaan saya terhadap buku ini, buku Dian ini. Jadi walaupun secara tidak langsung, secara eksplisit hal itu tidak disebutkan, kita bisa melihatnya. Salah satu kunci Orde Baru untuk membangun kekuasaannya adalah itu tadi, kontrol di mental tadi atau pikiran tadi, seperti itu. Mungkin demikian Mbak Dewi. Saya jadi terlewat pertanyaan yang selanjutnya, yang kedua, gimana tadi Mbak? Karena kita melihat kronologi tadi Mas kan udah menjelaskan bagaimana Orde Baru terbentuk, terus apa yang terjadi pada masa Orde Baru gitu. Mungkin bagaimana dampaknya setelah tadi kan pembunuhan nalar kritis lewat cerdas cermat, terus ada soal masa mengambang dan apa stabilitas Bapak Ibu ala saya Shiraisi mungkin ya. Setelah itu gitu ya, ada reformasi kemudian terus dampaknya, efeknya ke kita ini sekarang gitu, kita bisa lihat bagaimana ya. Salah satunya efek yang menonjol dan sekarang adalah terdisorganisasinya masyarakat Indonesia. Ini sebetulnya bukan pandangan pribadi saya, tapi dari beberapa kajian sebelumnya, terutama itu Max Land, yang melihat bagaimana salah satu keberhasilan Orde Baru ialah mendisorganisasi masyarakat Indonesia, yaitu dengan masa mengambang tadi. Di masa mengambang ini adalah konsep penting yang diusulkan oleh Ali Murtopo. Yang salah satu yang ditakuti oleh Orde Baru adalah masa yang terorganisasi. Kita juga bisa melihat hal ini dalam entry lain di buku Dian, misalnya mengenai buruh. Bagaimana buruh itu kemudian dijinakkan, dihilangkan dan diganti nama istilah mengenai buruh itu dimainkan sedemikian rupa sehingga buruh itu kehilangan dimensinya yang katakanlah revolusioner seperti itu. Ini juga yang kita dapat lihat hari ini, bagaimana kelompok yang kritis justru tidak terorganisasi, yang justru mulai belajar menggunakan mobilisasi juga justru adalah kelompok yang bisa katakanlah kelompok kanan yang justru lebih getol memanfaatkan itu. Setelahnya tidak ada. Ini bisa kita lihat sebagai keberhasilan Orde Baru dulu. Bagaimana organisasi mobilisasi massa itu dipandang buruk melulu. Bahkan tidak sedikit kalangan di Indonesia yang alergi terhadap mobilisasi massa. Ketika ada demonstrasi misalnya, dia menilai buruk demonstrasi ini buruk, bla bla bla, mengajukan fasilitas umum, bla 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 bla. Ini kalau kita telusuri di zaman Orde Baru banyak sekali orang berpikir seperti itu, takut dengan orang ramai, dengan mobilisasi massa. Itu adalah salah satunya yang bisa dilihat dengan gamblang pada hari ini. Sisa-sisa keberhasilan Orde Baru ini, belum kita bicara mengenai ekonomi dan segala macamnya. Oke, seru banget Mas. Ketika Mas tadi nyebut tentang Ali Murtopo gitu, saya ingat cetak biru pembangunanisme gitu ya, Repelita dan lain-lain gitu. Dan juga bagaimana terdisorganisasi itu kan kayak tadi juga Mas menyebut beberapa kata kunci, buruh gitu, kelas pekerja dipisahkan gitu di antara masyarakat gitu, sesama buruh gitu, tapi saling menghujat, kok demo gitu. Padahal kalau di negara-negara lain, misalnya Perancis kita lihat ya, itu kan demo itu kan suatu wujud kritik ya. Ketika ada kritik dari satu pihak terhadap pihak lain, itu kan menunjukkan sehatnya suatu demokrasi ya. Jadi memang patahnya demokrasi di negeri ini tuh berlangsung sangat lama, 32 tahun. Tapi kan ini kan bukannya tidak disadari oleh banyak pihak ya. Saya baca di entry kamus ini kan ada beberapa entry yang cukup menarik membahas soal ini ya. Misalnya petisi 50 gitu kan, di mana pada 5 Mei 1980 gitu, para jenderal-jenderal dan orang-orang yang di pucuk-pucuk kekuasaan juga, teman-temannya Soeharto dulu mungkin ketika awal Orde Baru berdiri itu, berbalik gitu kan, memunggungi Soeharto gitu. Itu apa sih yang memicu hal itu, Mas?
apakah ada kaitannya dengan malari dan lain-lain, mungkin Mas bisa cerita ya? Sehingga kita tahu gitu loh konteksnya bahwa, oh, apa ya, ada banyak pihak yang saat itu sudah menyadari gitu, baru 20 tahun ketika, Orde Baru berkuasa itu udah nyadar gitu. Tapi kok masih tetap bisa berlanjut sampai 98. Ya, kalau yang pertama kali menyadari barangkali itu angkatan 66. Mereka awalnya melihat Orde Baru ini sebagai kakaknya kan, kakak dalam hubungan Adinda, Kakanda Adinda, militer itu dilihatnya sebagai adindanya oleh mahasiswa 65 ini. Ternyata pasca Malari mereka melihat sendiri bahwa Adinda ini gawat. Kakanda ini ternyata ya suka jadinya kayak gini. Tapi gimana lagi, mereka ternyata nggak bisa ngapa-ngapain, kampus ditertibkan segala macamnya. Itu orang-orangnya akhirnya kayak kakaknya Sogi itu yang salah satunya bisa kita lihat contohnya. Aduh lupa namanya. Nah, dia kan angkatan 66, akhirnya kecewa. Nah, yang muncul di petisi 88 tahun 86 ini, yang di petisi 50 ini termasuk Bung Hatta yang dalam petisi 50 ini. Dalam beberapa kajian itu memperlihatkan sebetulnya orang-orang ini banyak tokohnya itu sebetulnya apa yang hanya yang tersingkir seperti itu secara kekuasaan, mereka tidak bisa masuk atau ke dalam Orde Baru. Seandainya mereka bisa masuk lebih jauh, ya itu tidak akan terjadi juga. Ini mungkin membutuhkan pembahasan yang lebih jauh lagi. Tapi saya rasa entry yang ditulis Dian mengenai petisi 50 sudah cukup untuk pengantarnya memahami kenapa sih ada yang sampai ternyata ada yang kecewa dengan Orde Baru termasuk teman-temannya. Tapi kalau kita mau menjawab kenapa dia bisa bertahan lebih jauh, itu mungkin bahasanya perlu panjang lagi jadinya, Mbak. Oke, kita udah di periode 80 nih, di petisi 50. Ada juga nih entry Haji ya. Itu kan memperlihatkan bagaimana hubungan antara Soeharto dengan Islam ya. Bagaimana menurut Mas Randi nih, apakah perlu lebih banyak lagi ya entry-entry yang menggali kaitan antara Soeharto dengan Islam, CMI gitu mungkin ya? Saya rencananya nanti mau membahas ini belakangan ya. Kenapa pertanyaan Mbak Dewi ini muncul? Kayaknya kita bahas sekarang aja. Salah satunya adalah karena buku yang ditulis Dian tidak mengutamakan periodisasi. Jadi kalau harapan saya, kalau kita nanti membahas Orde Baru, kita mengutamakan juga periodisasi Orde Baru ini. Setidaknya kita berpijak kepada periodisasi yang sudah ada. Misalnya antara 65 sampai 74 itu masih masa ketika Orde Baru itu meraba-raba. Belum terlalu mantap kekuasaannya. Pasca Malari atau 74 itu adalah masa-masa ketika puncaknya semakin betul-betul represif Orde Baru ini. Nah, memasuki akhir 80 ketika Soeharto mencoba meninggalkan militer karena berbagai sebab, dia akhirnya berpaling kepada kelompok Islam. Salah satunya adalah membentuk Ikatan Cendekiawan Muslim. Nah, di sana juga Soeharto merasa penting untuk tampil sebagai orang yang lebih Islami. Ini berkebalikan dengan masa sebelumnya ketika Soeharto itu tidak terlalu peduli dengan Islam. Bahkan dia lebih menonjolkan sisi kejawenannya seperti itu. Dia seperti memasuki 80-an akhir itu, dia justru mencoba lebih Islami gitu. Karena dia menyadari bahwa kalau Islam ini tidak dipegang nanti bisa gawat ini. Sementara di sisi lain dia sudah ada slack dengan faksi militer. Tidak semua orang-orang di militer ternyata bisa dia tundukkan. Petisi 50 ini juga nanti ada hubungannya dengan ini. Beberapa orang di petisi 50 ini adalah orang yang punya pengaruh di militer. Ini nampak sekali sebetulnya. Termasuk kenapa Soeharto itu naik haji. Nah, sejak 90-an itu, ke atas itu, Soeharto itu kalau dulu dia harus disebut bapak saja, Bapak Soeharto cukup. Nah, kan dia sering
menyebutnya juga harus pakai Haji Muhammad Soeharto, untuk makin menguatkan citranya bahwa dia Islam. Nah, seandainya buku dia lebih, tapi tentu saja ini beda konteks ya, karena ini ensiklopedik. Tapi kalau disusunnya misalnya dari periode 65 sampai 74 itu dibikin periode-periode dalam satu periode itu, periode pertama Orde Baru itu istilah-istilah apa aja saja yang muncul. Nah, periode yang tengahnya istilah-istilah apa saja yang muncul. Mungkin lebih apa ya, lebih, kalau saya pribadi lebih cocok seperti itu. Itu keluarga berencana. Munculnya kan di periode ketiga, ketika Orde Baru itu di puncaknya, sedang jaya-jayanya. Oil boom, misalnya bom oil itu munculnya di sana juga, Petrus segala macamnya. Jadi konteksnya jadi lebih nampak, dan itu kira-kira seperti itu Mbak Dewi. Seru banget. Saya serasa ikut kelas sejarah tapi asik gitu diceritainnya. Makasih Mas Randi. Mungkin sebelum banyak apa ya masukan dari Mas Randi gitu, saya minta Dianita untuk merespon juga ya. Tadi kan Mas Randi menyebutkan bahwa mungkin buku ini kalau nanti mungkin edisi revisi gitu Mas Rifai, kalau nonton ini gitu ya, mungkin bisa dibagi periode, terus per periode itu per apa tadi 6574 mungkin baru A B C sampai Z, terus setelah itu Malari dan 74 A B C sampai Z gitu. Kira-kira seperti itu ya mungkin usulannya. Bagaimana tanggapannya Dianita ya? Ya, selamat malam teman-teman. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman Teroka udah memungkinkan diskusi mengenal Orde Baru ini. Dan terima kasih ke Mas Randy atas pembacaannya. Jadi mungkin sebelum merespons terkait masukan tadi, mungkin ada beberapa istilah yang mungkin aku sedikit jelaskan. Seperti misalnya tadi dibon. Jadi memang istilah ini mungkin tidak terlalu sering terdengar, tidak saling digunakan oleh pemerintah Orde Baru, tapi saya sendiri dapatnya dari kakek saya. Jadi istilah dibon ini, istilahnya dalam tanda kutip, istilahnya para tapol. Jadi memang digunakan dalam satu konteks masyarakat yang terbatas, tapi kemudian memang istilah itu adanya pada saat itu gitu kan. Jadi dibon ini istilahnya kalau sekarang ya mungkin ada bisnis lah di dalam penjara atau camp di Orde Baru pada saat itu. Bagaimana para tapol ini juga dimanfaatkan untuk mengganti para pelaku atau tersangka pelaku kriminal yang biasanya juga dari orang-orang yang kelas atas itu seperti polisi, tentara, itu kemudian digantikan, jadi kayak digantikan dengan bon gitu. Jadi terlihat sekali dehumanisasinya Orde Baru terhadap para tapol itu pada saat itu dikeluarkannya dengan istilah dibon itu tadi. Nah kemudian terkait disorganisasi tadi juga menarik, betul, dan itu juga kemudian tidak hanya pada buruh, kalau misalnya kita juga melihat mungkin di gerakan perempuan juga bagaimana Orde Baru menghancurkan Gerwani dan juga konstruksi tentang perempuan yang ikut dalam pergerakan, itu kan juga kemudian memberikan satu pemahaman bahwa perempuan yang ikut dalam gerakan dalam politik seperti Gerwani itu kemudian ya lihat sendiri mereka konstruksinya adalah perempuan yang binal, yang tidak tahu moral dan seperti itu, dan pada akhirnya menyebabkan juga dari organisasi perempuan juga pada satu titik di sisi yang sama ada peran Ibu Tini Soeharto yang kemudian menekankan lagi bahwa perempuan itu baiknya ya di PKK, kemudian dengan 10 kata-kata saktinya itu, pasal saktinya 10 itu, dan kemudian dalam tanda kutip perannya dibatasi sebagai di ranah domestik begitu, dijauhkan, dilakukan dipolitisasi. Nah, jadi ada disorganisasi tadi juga mungkin selain buruh juga termasuk di gerakan perempuan. Nah, terkait kemudian bagaimana rencana buku ini sebenarnya juga terpikir cukup, saya sadar bahwa kemudian banyak sekali istilah-istilah yang belum masuk juga. Jadi waktu diskusi yang sebelumnya itu ada beberapa hal yang sekiranya baru sadar kemudian, oh ya, terutama karena pada saat menulis buku ini satu hal yang belum saya lakukan adalah melakukan wawancara, misalnya kepada generasi yang pada saat itu mungkin generasi Z yang hidup pada saat itu, dan kemudian istilah yang benar-benar organik di masyarakat itu apa, itu saya belum tanya ke mereka. Dan kemudian juga mungkin di generasi kita yang di akhir-akhir apakah mungkin juga sempat dengan istilah-istilah lain yang mungkin tidak terlalu populer dari atas tapi di bawah secara organik digunakan.
Nah, itu jadi akan ada tambahan lagi rencananya, dan kemudian terkait periodisasi itu juga menarik dalam artian betul. Jadi bisa menambahkan konteks bahwa kenapa kemudian satu istilah ini muncul di masa ini dan apa kebijakannya yang mendasari itu bisa muncul. Jadi aku pikir juga itu menarik, dan mungkin terpikirnya sih ada kamus-kamus kecil yang sifatnya seri gitu. Jadi kamus seri tokoh saja, kemudian seri kebijakan, kemudian seri organisasi. Rencananya mungkin seperti itu. Jadi ya mungkin akan butuh teman-teman sejarawan juga seperti Mas Reni dalam penyusunannya nanti. Jadi kita lihat rencana berikutnya. Wow, bisa jadi kayak Britannica Encyclopedia kayaknya. Ya, oke. Jadi karena ini kan buku khusus terkait istilah, terus kemudian kita melihatnya ini sebagai semacam ensiklopedia gitu ya. Saya pernah baca artikel dari Benedict Anderson gitu. Judulnya dalam esainya Exit Soeharto, Obituary for a Mediocre Tyrant, yang bilang bahwa pengonsepan EYD oleh Soeharto merupakan bagian dari rencana besar pemerintahan rezim Orde Baru untuk menyebarkan virus amnesia nasional. Jadi pada Agustus 66, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan menyelesaikan tugas atas perintah Ketua Gabungan 5 Komando Operasi Tertinggi, Anton M. Mulyono waktu itu, yang kemudian membuat suatu ejaan, namanya ejaan yang disempurnakan, YD, yang kita kenal selama ini. Terus dalam artikel itu dijelaskan bagaimana ada ideologi yang berperan saat penyusunan YD itu, yang disinyalir berasal dari pembelajaran kelompok penyusun LBK ini dengan Grup Fishman dari Hawaii di atas biaya Ford Foundation. Grup Fishman ini menerapkannya di beberapa negara dunia ketiga juga, jadi bukan hanya di Indonesia. Dan itu dikatakan ada motif besar di balik alasan resmi kebijakan ini yang berkaitan kerjasamanya dengan Malaysia. Terus terkait dengan ejaan ini, Ben Anderson menyatakan bahwa ya ada amnesia nasional yang diharapkan oleh rezim saat itu untuk penghapusan sejarah, penghapusan pengetahuan generasi muda atas negaranya, terutama dari publikasi rezim sebelumnya gitu. Seperti revolusi diubah menjadi perang kemerdekaan dan seterusnya. Terkait artikel Ben Anderson itu, apakah Dianita kemudian melihat karena itu politik bahasa itu penting ya, dan apakah karena itu Orde Baru itu membuat banyak sekali istilah seperti ini. Jadi apakah kemudian sekarang kalau misalnya kita kaitkan dengan konteks sekarang, apakah ada hal semacam itu bekerja di rezim saat ini yang dipinjam dari rezim sebelumnya, rezim Soeharto ini? Oke, iya, jadi memang betul bahwa ada tidak hanya Indonesia, karena beberapa negara di Asia Tenggara, khususnya negara-negara yang setelah pasca Perang Dunia II, itu kemudian merdeka, itu menggunakan pemerintahannya, terutama yang pemerintah diktator, dia menggunakan politik bahasa, eufemisme itu digunakan sekali untuk itu tadi menerusuk ke dalam pola pikir masyarakatnya tentang bahwa pemerintah mereka ini bukan pemerintah yang otoriter, bahwa pemerintah yang memang akan mengatur negara ini menjadi lebih baik. Nah, kemudian politik bahasa, karena ya kita sadar bahwa bahasa itu kemudian tidak hanya sekadar bahasa itu sesuatu yang kita gunakan sehari-hari gitu. Bahkan jadi kemudian saat satu ideologi masuk, kita bahkan mungkin tidak menyadarinya bahwa kita menggunakan bahasa itu adalah ya kita menyebarkan ideologi itu juga. Nah, jadinya seberapa penting politik bahasa memang sangat penting. Itulah kenapa kita juga punya komunikasi politik gitu, dan apakah sekarang itu masih berlangsung? Saya pikir kemudian kalau misalnya kita lihat di Orde Baru banyak istilah-istilah yang akronim gitu yang khas banget, yang kayak kelompok pencapir, terus YKB, hal itu banyak yang disingkat-singkat gitu. Dan apakah sekarang masih digunakan? Saya pikir mungkin tidak sekentara waktu itu, atau kita mungkin masih belum menemukan polanya ya, saya pikir itu saja sebenarnya. Tapi bahwa kemudian bagaimana bahasa itu digunakan, aku pikir bahwa setiap pemerintahan akan punya strategi itu masing-masing gitu. Bahkan dalam organisasi yang kecil, tidak hanya dalam konteks negara yang besar, federal gitu, tapi bahkan mungkin dalam tingkat kementerian pun dia punya kebijakan apa, dia kan punya satu catchphrase atau satu istilah yang terus dikuatkan. Karena memang
aku pikir kemudian bahkan dalam konteks yang sekarang gitu, Mbak Michelle, di saat informasi beredar dengan cepat dan kemudian bagaimana itu ya, komunikasi itu sangat-sangat penting dan pekerjaan itu kemudian memang menjadi satu peran yang besar dalam bagaimana mempertahankan kekuasaan ataupun satu sosok dalam posisi pemimpin gitu. Itu sih. Jadi sepertinya memang alasan membuat ensiklopedia ini lumayan relevan ya, memperlihatkan kepada kita bagaimana politik bahasa bekerja. Selain itu kan kalau dilihat dari latar belakangnya Dianita kan banyak bergiat di sosial budaya gitu, sebagai penulis kreatif juga gitu. Menurut Dianita bagaimana politik bahasa ini kemudian mempengaruhi, ada konsekuensinya terhadap budaya kita gitu, anak mudanya terpengaruhkah gitu pada periode 80-90-an itu, dan apa efeknya ke kita sekarang? Oke. Mungkin sederhananya mungkin gini, yang paling kita mungkin sering lihat tapi nggak menyadari adalah ke PKK tadi. Kita kayak sering banget di tiap gang masih ada kan itu budaya materialnya si batu PKK dengan 10 pokok itu. Kita lewat aja, kita nggak nyadar gitu bahwa itu ini loh masih ada sampai sekarang dan masih dibangun loh sampai sekarang gitu. Jadinya itu secara material masih ada. Kemudian museum itu masih banyak yang narasinya ke narasi yang cenderung materialistik gitu. Jadi museum kemudian dibentuknya adalah militer itu sebagai narasi hero, sebagai pahlawannya itu adalah militer gitu. Bahwa kemudian aku sendiri, ini aku sering cerita tentang bagaimana di Museum Brawijaya di Malang itu ada satu benda yang di museum itu adalah batu yang digunakan untuk memukul kepala seorang anggota PKI di Blitar Selatan. Dan itu ditaruh loh di museum. Itu kan benda untuk kekerasan gitu loh. Dan itu loh yang dipajang di museum kita gitu. Jadi kan itu masih sampai sekarang ada dan kemudian kita kunjungi oleh anak-anak sekolah, oleh anak-anak mahasiswa. Jadi memang bertahan dan kemudian diturunkan. Dan bahkan kemudian yang paling halus lagi juga mungkin seperti SPKI. Putus. Sampai mana Bu tadi? Oh enggak, udah tadi. Oke. Dengan film pemberontakan Gerakan 30 PKI. Itu kan sebenarnya bisa dibilang film dokudrama ya. Tapi kemudian dikonstruksikan sebagai film sejarah yang pada saat itu memang diwajibkan. Kita sekarang emang udah nggak wajib sih, tapi bahwa itu dianggap sebagai konstruksinya sebagai film sejarah, film yang benar, diproduksi oleh pemerintah, oleh TNI, dan itu adalah versi sejarah yang benar. Itu jadinya narasi itu berturun-turun terus gitu. Dan jadinya walaupun nggak diwajibkan lagi, tapi gagasan bahwa itu adalah film yang benar dan apa yang dikonstruksikan di situ adalah nyata atau fakta, jadinya itu berlanjut terus sampai hari ini. Dan efeknya apa gitu? Seperti misalnya tadi tentang cerdas cermat gitu. Ya kita jadinya suka dengan hal-hal yang kemudian pilihan ganda aja. Kita semua mengalami lah dalam artian angkatan-angkatan kita saat misalnya kita waktu dulu ada soal pilihan ganda dan pilihan yang deskriptif gitu biasanya di soal yang B gitu. Kita paling males kan misalnya kalau ngurusin kenapa sih harus nulis panjang-panjang gitu kan, kenapa nggak soalnya pilihan ganda aja semuanya gitu. Itu sesuatu yang digunakan Orde Baru P4 pada saat itu terutama, jadi sampai dibikin kompetisi dari sekolah, kemudian di kota, sampai provinsi, kemudian sampai nasional. Dibuat seperti itu bahwa gak usah mikir banyak-banyak lah, pokoknya pilihannya ada dan kalian bisa pilih gitu. Dan itu sampai sekarang membuat kita ya males buat baca panjang-panjang, buat menuliskannya kembali, mending ya milih aja pilihan yang ada, itu lebih simpel dan lebih enak buat kita. Jadinya sekolah itu kemudian jadi hal yang penting dalam artian juga institusi yang tidak secara organisasi kan tidak politis ya sebenarnya, dalam artian bukan organisasi politik gitu. Dia harusnya organisasi yang kemasyarakatan, tapi kemudian karena masuk ideologi-ideologi seperti itu, jadi membentuknya memang jadi lebih berpengaruh dan bisa bertahan sampai mungkin saat kita SD dan paparan yang kita terima seperti apa, itu bisa berlanjut sampai kita dewasa. Jadi masuknya ideologi Orde Baru melalui sekolah itu juga luar biasa dan efeknya mungkin sampai sekarang juga dan bisa ke bawah sampai nanti punya anak lagi, itu akan berlanjut.
Oke, menarik sekali. Tadi soal museum terutama yang masih memajang ideologi Orba dalam museum itu. Mungkin sebelum saya membacakan beberapa pertanyaan dari kolom chat dan juga nanti kalau ada yang bertanya mungkin raise hand ya. Saya mau tanya dulu ke Mas Randi nih, sebagai praktisi, sejarawan, orang yang belajar sejarah. Dari tadi apa yang dikatakan Dianita soal di museum tuh masih ada hal-hal kayak gitu ya. Di lubang buaya misalnya gitu. Nih, apa yang bisa dilakukan oleh para pembelajar sejarah atau sejarawan yang udah tahu soal ini gitu terkait kebijakan-kebijakan mungkin untuk meniadakan museum itu atau bagaimana? Ada ide-ide inovatif nggak, Mas Randi? Iya, iya Mbak. Pekerjaan yang berat itu ya, Pak Dewi. Bagaimana tapi sebetulnya banyak pilihan hari ini. Tinggal bagaimana kita salah satu yang dilakukan Dian, seperti contohnya itu sejak 2017 konsisten menulis tentang Orde Baru. Itu juga salah satu pilihannya menurut saya. Tapi bagaimana menyajikannya secara dekat dengan generasi Z atau generasi sekarang ini, itu yang menjadi kesulitannya tersendiri misalnya. Nah, misalnya begini, ketika kita mencoba menghadirkan sejarah secara populer, itu bukan tanpa risiko sebetulnya. Ada sejumlah risiko juga di balik upaya untuk menghadirkan sejarah secara populer. Mau tidak mau, belajar sejarah itu ya seperti sastra lah, pakai ilmu. Tapi kenyataannya hari ini sejarah itu ya dihargai seperti itu saja, seolah-olah ilmu yang sesuatu yang bisa dipraktekkan oleh semua orang dan segala macamnya. Banyak panjang kita bisa membahas soal ini, yang jelas upaya-upaya tersebut bukan tidak mungkin. Salah satu yang cukup berhasil itu adalah ada namanya Neo Historia, suatu situs yang dibikin oleh anak-anak remaja di Indonesia. Itu bahasa yang dipakainya sangat Gen Z sekali. Bagaimana mereka menggunakan meme dan segala macamnya itu sangat bagus, dan pembacanya sepertinya lumayan banyak. Media sosial mereka itu interaktif, followernya banyak, segala macamnya. Itu salah satu upaya yang bisa kita lihat hari ini untuk melawan narasi bentukan Orde Baru tadi. Jadi Neo Historia ini berbeda sekali dengan ketika mereka melihat sejarah Indonesia, berbeda dengan bagaimana Orde Baru melihat sejarah Indonesia. Bisa dikatakan dia adalah kritik terhadap sejarah bikinan Orde Baru. Itu baru salah satu contohnya. Nah, apa yang dilakukan oleh sejarawan, yang bisa dikatakan sejarawan, bisa dikatakan gimana ya? Di satu sisi misalnya ada MSI, Masyarakat Sejarawan Indonesia. Sampai hari ini MSI masih menerbitkan Putus ya, Mas. Di aku juga putus. Oke. Tapi aku juga, karena pertanyaanmu aku tertarik ini, Michelle, tentang gimana sekarang kan juga muncul gerakan-gerakan untuk menjatuhkan patung-patung orang-orang tokoh-tokoh yang dulu sebenarnya dianggap pahlawan, tapi sebenarnya dia adalah penjajah gitu kan. Itu kan mulai banyak sekali muncul kan di Eropa gitu. Aku pikir kayak, mungkinkah kita akan pada titik itu gitu suatu hari, di mana kita akan membuat gerakan dan kita menjatuhkan patung-patung yang ya, orang-orang yang sempat dianggap pahlawan. Bisa tuh kayaknya anak-anak anarko seluruh Indonesia dikumpulin. Tapi kan yang namanya anarko kan tidak ada kepalanya gitu. Kayaknya bakal acak aja ya. Kita tiba-tiba ada yang menjatuhkan patung itu, mungkin seperti itu ya kasusnya nanti. Oke ya, boleh lah kita tunggu aja ya.
5 tahun lagi mungkin bikin hologram gitu, menghancurkan patung-patung versi hologram itu. Kalau nggak berani versi yang nyata ya. Bener, kalau kita Oke, nggak berani ke musim Bang belum. Buaya. Ini karena kita Mas Randi masih jaringannya, kita tunggu Mas Randi untuk Mas Randi. Apakah mungkin aku bacain aja kali atau mengundang beberapa ini udah ada beberapa komentar, jadi mungkin kalau mau Halo? dibacakan langsung. Nah, itu. Mas Randi, tadi kami di belakang pas tadi Mas Randi keluar itu ngobrolin soal di Eropa tuh ada patung-patung yang patung yang dulunya dianggap pahlawan terus dirobohin gitu. Ya, bagaimana Mas Randi tanggapannya mungkin sebelum dilempar ke penanya ini di kolom-kolom kita. Tadi kan terakhir tentang MSI ya, menerbitkan jurnal sejarah ya. Oke, masih bermasalah jadi Mas Randy kayaknya masih bermasalah ya ini di jaringan. Jadi mungkin pada teman-teman tadi terakhir Mas Randy menjelaskan tentang ya relevansi zaman sekarang itu dengan MSI Masyarakat Sejarah Indonesia itu bikin jurnal sejarah. Tadi juga Dianita mengomentari soal ya perubahan patung di Eropa. Mungkin sekarang kita langsung loncat ke membaca pertanyaan di kolom chat. Ini ada banyak sekali komentar dari Esa Tegar Putra untuk tadi Mas Randi pemaparannya dibilang duh serasa mendongeng ini Randi. Aku mendengarnya dengan seksama. Ya, sama saya juga. Terus ini ada yang mengomentari soal Aldous Years of Library ini. Jika periode Orde Baru kita bagi berdasarkan beberapa periode, misalnya pelita atau berdasarkan dekade, pertanyaannya adalah, apakah istilah-istilah perihal Orde Baru yang ada di buku Dianita ini bisa menggambarkan periode-periode Orde Baru tersebut? Jadi sudah sempat dibahas oleh Mas Randi juga sama Dianita. Di periode manakah istilah-istilah tersebut itu paling banyak muncul? Jadi kan tadi Mas Randi mengusulkan ya, periode 65, 74, dan seterusnya. Jadi di periode manakah itu paling banyak muncul? Terus di periode mana itu istilah yang banyak itu kemudian menunjukkan Orde Baru itu berhasil menancapkan kuku kekuasaannya. Dan juga pada periode mana ada masa-masanya mulai mesra dengan Islam dan periode menjelang keruntuhan. Mungkin itu. Mau langsung dijawab kah? Oh, ini masih ada lanjutan dari Aldous Years of Library. PKK itu embrionya sudah dimulai sejak Orde Soekarno sebenarnya. Bahkan tahun 1961, terminologi PKK, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga itu sudah dipakai. Orde Baru menerapkan secara luas di awal 70-an. Ini mau dari Mas Randi atau aku yang merespons, Kak Michelle? Mungkin dari Dianita dulu ya. Kalau nanti Randi sudah. Terima kasih Bang Aldo buat responsnya. Jadi terkait tadi seperti sudah dibahas karena memang ini lebih alfabetis, jadinya kurang menyentuh periodisasi. Tapi mungkin kalau misalnya bisa mengambil sedikit beberapa kata kunci, mungkin aku bisa bilang istilah Orde Baru itu sendiri. Jadi ada di buku ini juga, dan bagaimana kemudian sebenarnya kata Orde Baru sendiri aja itu sudah bagaimana munculnya, itu dia dikonstruksikan sebagai satu pemerintahan yang revisi dari pemerintahan Soekarno. Itu sudah dari awal jadi kelihatan apa yang akan direncanakan oleh para penggerak atau yang para menancapkan kuku-kukunya si Orde Baru ini. Dan pada saat itu sebenarnya istilah itu sudah ada sejak saat Soekarno masih menjabat, dan Soekarno memang tidak suka dengan ada istilah Orde Lama dan Orde Baru. Dia tidak suka dinamai ordenya Orde Lama. Dia merasa yang ada itu orde asli, dan itu adalah orde saya.
Kemudian Orde Baru itu digunakan dan itu tadi sebagai bentuk revisi dari Orde Lama yang dianggap atau dikonstruksikan sudah tidak sesuai dengan demokrasi dan lain sebagainya. Dan kemudian juga istilah gerakan 30 September yang versinya banyak sekali, ada G30S, ada G30 SPKI, ada Gestok, ada Gestapo. Itu aku pikir satu kata kunci yang memang penting sekali dan juga secara peristiwa menjadi salah satu pintu gerbang bagaimana kemudian Orde Baru ini bisa mulai naik ke kekuasaan. Yang terkait PKK, betul bahwa itu memang sudah ada sejak di pemerintahannya Soekarno, dan bahkan cikal bakalnya bisa ditarik sampai ke zaman kolonial tentang bagaimana perkumpulan perempuan-perempuan yang kemudian juga sempat membuat majalah tentang bagaimana tentang rumah tangga ataupun juga ya resep-resep masakan dan lain sebagainya. Tapi kemudian yang saya pikir perlu menjadi perhatian adalah bagaimana peran yang tadi saya sampaikan, peran Dini Soeharto kemudian untuk menyampaikan biasanya ke ibu-ibu PKK itu bahwa yaitu tadi menekankan perempuan yang baik dengan Gerwani di satu sisi itu dihilangkan. Yang dibedakan dengan saat Soekarno adalah Gerwani hidup, ada organisasi yang memang untuk perempuan yang mungkin lebih tertarik dengan kesibukan domestik dan kemudian tapi masih ada diimbangi dengan organisasi yang politik perempuannya. Tapi di saat Orde Baru PKK ini dikuatkan dan kemudian organisasi seperti Gerwani dan organisasi lain yang politis itu dihilangkan dan diberangus dan dikonstruksikan buruk. Jadi betul bahwa kemudian beberapa istilah itu digunakan, diteruskan dalam tanda kutip oleh Orde Baru, tapi ada penambahan ideologi-ideologi atau penghilangan ideologi yang sebelumnya ada itu dihilangkan dan ditekankan lagi oleh Orde Baru dengan versi yang lebih sesuai dengan agenda kekuasaannya. Mungkin itu sih dari aku. Mas Randi, Bang Randi, silakan. Halo, halo Mbak. Udah ya? Udah bisa kedengaran lagi? Ya, lancar. Nah, menarik sekali pertanyaan dari Bang Aldo. Di periode manakah paling banyak istilah-istilah ini muncul, dan nanti ketika menjelang akhir keruntuhannya apa lagi istilah-istilah yang muncul. Ini mungkin kalau Dian katanya tadi mau membuat menteri lanjutan, mungkin bisa kita akan tahunya di sana nanti Mas. Karena membahasnya sekarang tentu tidak cukup saya rasa. Karena setiap istilah-istilah ini kadang jangkauannya panjang. Di satu periode bisa digunakan lain. Misalnya PKK tadi, ketika di zaman Soekarno bagaimana dia dilihat, pastinya berbeda dengan bagaimana ketika dia dilihat di zamannya Soeharto. Seperti juga Pancasila misalnya. Bagaimana Pancasila itu ditafsirkan di zaman Soekarno, ini juga disinggung dalam buku Dian juga berbeda. Nah, Pancasila sendiri, sehemat saya, selama zaman Orde Baru itu juga tidak stabil, tidak bisa dikatakan stabil bagaimana pemaknaannya. Di awal-awal kekuasaannya, Pancasila itu cenderung tidak seperti ketika Soeharto sudah menyamakan dirinya sebagai Pancasila itu sendiri di puncak kekuasaannya di tahun 80-an itu. Itu setahu saya itu juga beda. Nah, kenapa nanti periodisasi ini saya rasa perlu adalah salah satunya untuk melihat itu bagaimana istilah itu akhirnya berkelit-kelit begitu. Termasuk juga mengenai karyawan, golongan karya, itu juga awal-awalnya kan beda lagi bagaimana Soekarno sepakat dengan konsep golongan karya, dengan Golkar, dengan kekaryaan, dengan karyawan itu sendiri. Nanti juga berbeda lagi ketika bagaimana ia digunakan oleh Soeharto. Menarik sekali kalau Bang Aldo bilang tadi, bagaimana di ujung-ujung masa keruntuhannya. Kalau kita bisa melihatnya itu mungkin menarik juga, pengetahuan baru juga, apakah di akhir-akhir kekuasaannya terjadi lagi semacam katakanlah pembelokan atau semacam perubahan atau apa istilahnya itu, tentang istilah-istilah ini, apakah mempengaruhinya, apakah lahir istilah baru misalnya. Tapi sepertinya
menjelang masa-masa keruntuhan itu memang banyak juga lahir istilah-istilah baru. Oh, saya kalau yang paling saya baca itu organisasi terlarang. Oh, gerakan pengacau keamanan itu munculnya di akhir-akhir masa kekuasaan Soeharto kalau tidak, ini perlu diverifikasi lagi, tapi setahu saya itu munculnya di akhir-akhir masa kekuasaan Soeharto. Jadi itu secara tidak langsung mencerminkan kecemasan Orde Baru, munculnya gerakan gerakan tanpa bentuk, gerakan pengacau keamanan dan segala macamnya, itu bisa kita baca sebagai bentuk kecemasan Orde Baru. Dia tahu dirinya akan runtuh dan seperti itu. Nah, apalagi kalau kita seperti kata Bang Aldo tadi, kalau dipetakan lebih jauh mungkin akan sangat menarik. Tentu saja kita tidak bisa menjawabnya dalam forum diskusi kali ini. Butuh penelitian tersendiri juga, dan itu masukan menarik buat Dian kayaknya. Di akhir-akhir masa kekuasaannya bagaimana lagi istilah-istilah yang muncul. Oke, menarik dari Randi jawabannya. Bang Aldo mungkin bisa kita undang ya untuk menanggapi, Pak. Mungkin ada tambahan pertanyaan, atau tadi ini di chat aku baca juga soal gerakan penghancuran patung di Eropa, mungkin bisa berbagi ke kita di sini. Halo, udah. Aldo. Halo Michelle, halo Dian dan Randy. Suara saya jelas ya? Jelas banget. Oke. Ya, pertama tentu saya jujur bahwa saya belum pegang bukunya ya gitu. Tapi tadi dari penjelasan Randy dan Dian, dan kemudian perbandingan Randy terhadap bukunya Robert Cribb gitu kan, dan kemudian kayak ibaratnya kamus atau istilah yang terbitan Kemendikbud gitu kan, saya bisa menangkap gitu. Nah, mungkin juga sama seperti yang dibilang Randy tadi, atau mungkin yang disadari oleh Michelle dan Mbak Dian misalnya, bahwa kalau seandainya ada nanti edisi revisinya gitu kan, menurut saya periodisasi ini dan penjelasan itu menjadi menarik ya. Jadi sekitar kita juga tahu bahwa Orde Baru itu pun juga dalam tanda kutip bertransformasi di dalam selama dia berkuasa 32 tahun seperti itu. Jadi para pembaca jadi akan lebih memahami teks dan konteksnya. Jadi kalau teksnya itu adalah istilahnya, konteksnya apa nih pada periode itu? Karena seperti yang dibilang Randi tadi, misalnya kayak ada periode dari 65 atau 66 ke 74, itu tentu berbeda dengan begitu mulai malari dan istilahnya masuknya investor Jepang dan oil boom pada waktu itu. Dan kemudian begitu mulai akhir-akhir 70-an gitu kan, dan awal 80-an pada saat Orde Baru mesra sekali nih misalnya dengan CSIS gitu kan, dengan Lili Murtopo-nya kan istilah-istilah tertentu kemudian muncul gitu loh, dan itu menjadi jargon-jargon yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat makin menancapkan kukunya karena mereka sudah melewati masa 2 periode pemerintahan, misal kalau kita pakai ukuran pelita misalnya seperti itu gitu. Nah, belakangan kemudian kita tentu tahu bahwa ada dulu istilah jargon ibaratnya ya begitu agak sedikit renggang dengan CSIS ya. Kemudian kan Soeharto mencari pegangan baru di kalangan Islam kan, dengan dia naik hajinya gitu kan. Kemudian juga dengan kalangan-kalangan kita bilang hijau seperti itu. Itu juga menarik, sehingga kemudian akan istilah-istilah yang muncul. Padahal kalau kita tahu kan peristiwa Tanjung Priok misalnya atau periode 80-an justru istilahnya Soeharto secara tidak langsung melalui tangan polisi dan ABRI-nya tentunya justru memberangus kalangan Islam seperti itu gitu. Nah, konteks-konteks seperti ini menurut saya menarik kalau memang diberikan periodenya, sehingga para pembaca buku ini atau mungkin tentunya generasi milenial yang tidak mengalami periode zaman Orde Baru mendapatkan apa ya ya konteksnya itu tadi, dan itu akan jadi menarik. Kemudian kita tahu bahwa kemudian di 90 ya Soeharto memang lebih disibukkan dengan apa ya, cara dia mempertahankan kekuasaan kan, seperti emang himbauan untuk oke, udah saatnya Anda nih turun nih, kemudian gimana dia mempersiapkan anaknya sendiri misalnya Tutut untuk menggantikan dia gitu kan. Kemudian kita juga tahu bagaimana ya Harmoko yang dari seorang menteri penerangan bisa menjadi sampai ketua mana demi hanya mempertahankan kekuasaan gitu kan. Itu kemudian akan muncul istilah-istilah baru gitu kan, gimana ibarat kita semua tahu, oh ini kan semacam istilah apa ya, oh ini kan kehendaknya, kemauannya rakyat sehingga saya dipilih kembali gitu kan. Itu jadi sangat menarik seperti itu, karena kalau saya sendiri yang memang setidak-tidaknya mengalami periode 70-an dan 80-an pemerintahan Orde Baru, saya cukup bisa melihat seperti itu. Tapi kita kan berharap target dari buku ini adalah justru kita bilang generasi milenial kan, yang memang mungkin tidak mengalami periode itu. Jadi
kalau diberi penjelasan panjang lebar, takutnya mungkin orang mungkin agak malas membacanya. Tapi kalau sudah dibagi per periode, orang jadi mudah mempelajarinya sendiri di kemudian hari gitu kan. Itu kan cara paling mudah. Walaupun mungkin tentu menambah pekerjaan ya, karena emang Dian sebagai penulis buku harus memverifikasi istilah-istilah itu betul nggak muncul di zaman itu, atau seperti tadi saya bilang PKK kan munculnya justru sebenarnya periode yang sebelum zaman Orde Baru, tapi secara luas penerapannya dilakukan oleh Orde Baru untuk kepentingan dia mempertahankan kekuasaan. Nah, keterangan seperti itu yang perlu verifikasi yang mungkin dia lakukan gitu. Nah, kalau saya justru kalau boleh sedikit saya tambahkan, menarik saya dari periode Orde Baru bagi saya pribadi yang mengalami hal itu adalah secara tidak langsung kita dipaksa untuk seragam sebenarnya. Ada unsur penyeragaman gitu. Penyeragaman dalam hal ya seperti tadi kayak pilihan ganda itu ya kita dipaksa untuk seperti itu, atau misalnya pemahaman kita tentang Pancasila misalnya kan itu harus menurut versinya pemerintah gitu. Tapi yang menarik bagi saya pribadi sebagai seorang juga pembaca dan penikmat buku sejarah gitu loh kan. Bahkan dan itu sering saya jadikan joke di antara teman-teman bahwa bahkan untuk hal selera pun loh, selera misalnya makan kita pun juga diseragamkan gitu loh. Misalnya contoh gini kan, misalnya kita dipaksa semua dari Sabang Merauke itu makan nasi gitu, yang berasal dari beras gitu. Padahal kalau kita boleh tahu misalnya dari Sabang sampai Merauke itu saja berapa provinsi sih atau berapa wilayah sih di Indonesia yang bisa ditanamin beras gitu. Paling kan daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan ya sedikit mungkin di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Di luar itu padi tidak bisa tumbuh gitu kan. Bahkan misalnya untuk di Sumatera kita bisa bagi dua aja, sisi barat bisa ditambahi padi, sisi timurnya Sumatera itu rawa-rawa nggak bisa. Jawa oke lah semua bisa dari barat sampai ke timur, Bali juga begitu. Kalimantan cuma bisa Kalimantan Selatan misalnya kan, Sulawesi juga Sulawesi Selatan. Lebih dari itu kan nggak ada. Makanya kita tahu kemudian ada proyek yang lahan sejuta gambut itu yang gagal gitu kan. Nah itu yang menurut saya menariknya dari sisi Orde Baru adalah bahkan untuk urusan selera kita saja kita diseragamkan gitu. Ya karena Pak Hartonya itu kan mengaku anak petani gitu. Jadi apa yang saya makan kamu juga harus makan gitu loh kan. Padahal ya kasihan akhirnya kemudian ada semacam penurunan pemaksaan itu kemudian menurunkan standar atau ukuran yang namanya dibilang cukup gizi itu gitu loh. Dengan 4 sehat 5 sempurnanya itu sendiri kan kemudian bahwa nasi itu kemudian atau beras itu menjadi naik kelas gitu. Sehingga kemudian mengalahkan kelas-kelas seperti singkong, sagu, jagung dan lain-lain gitu kan yang di Papua seperti itu, dan dianggap ya itu belum makan atau itu kemudian dianggap kurang gizi. Sehingga orang-orang itu perlu dinasikan atau diberaskan agar mereka naik kelas gitu kan. Jadi cuman efek sampingnya itu jadi menarik kalau Anda misalnya jalan dari terutama ke Indonesia bagian timur gitu kan gitu loh. Nah, kita tahu misalnya kayak sagu itu orang di Papua yang memang terbiasa makan sagu gitu kan. Begitu dikenalkan dengan nasi, mereka kemudian ibaratnya porsinya itu adalah sebanyak porsi mereka makan sagu gitu. Misalnya kalau sepiring besar itu kan tinggi sagu itu segini nih gitu. Begitu diganti dengan nasi setinggi ini juga gitu. Makanya saya bercanda sebagai orang Padang gitu ya, bahwa nasi bungkus di Papua atau di Jayapura itu paling banyak porsinya. Karena kalau tidak banyak porsinya, nggak laku, nggak dibeli oleh orang sana. Nah itu aja udah suatu bentuk pemaksaan penyeragaman ya. Kalau baca bukunya Katharine McGregor yang tentang History of Uniform itu kan juga melihatkan itu. Jadi bukan hanya di tataran pemerintahan, bukan hanya di tataran politis atau cara kita berdemokrasi atau kemudian kepada kaum wanita gitu kan, tapi untuk hal selera kita saja di Indonesia ini kita diseragamkan, dan itu sangat berbahaya menurut saya karena akhirnya kemudian ya Soeharto tetap berusaha untuk mencari nama lah kan Orde Baru bahwa kita bisa kok swasembada pangan. Swasembada pangan apaan gitu loh, bukan swasembada pangan karena pangan artinya kan 9 bahan pokok ya, sembako ya gitu kan. Kita hanya mungkin pada saat si Soeharto itu atau Orde Baru mendapatkan piagam dari FAO, kita cuma swasembada beras kok, dan hanya pada periode itu saja. Sebelum dan sesudah tahun itu kita kembali kok impor beras, dan itu terjadi sampai sekarang. Kebijakan yang menurut saya sangat berbahaya karena harus memaksakan semua orang makan beras. Sekarang dibalik lagi ya orang teman-teman di Papua atau di Maluku yang terbiasa makan singkong atau sagu atau Madura yang harusnya makan jagung, disuruh balik lagi makan jagung mereka nggak mau. Enak, beras itu enak gitu loh. Dan ibaratnya membuat candu gitu loh kan. Ya akhirnya sekarang kita malah repot lagi dengan program diversifikasi pertanian, memperkenalkan lagi makanan-makanan seperti itu. It's too late. 32 tahun kita udah dinabokan seperti itu. Nah, itu yang menurut saya yang harus setidaknya diajarkan ke generasi milenial, bahayanya Orde Baru itu di situ gitu. Bahkan untuk kehidupan pribadi kita dan apa yang masuk ke dalam mulut kita itu pun diseragamkan. Mungkin sementara gitu Michelle. Terima kasih. Terima kasih udah
Iya, iya, soal diseragamkan itu dan dilanjutkan ya soal apa, kita wajib makan beras itu di periodenya SBY lewat MIFE, Merauke Rice itu transmigrasi sebelumnya Revolusi Hijau berlanjut ke sana ya. Iya. Menarik, terima kasih udah. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Sebelumnya mungkin saya undang Pak Heri Anggoro Jatmiko ya untuk juga langsung mengajukan pertanyaannya. Ini di kolom Zoom, Pak Heri bertanya tentang apakah ada ciri-ciri khusus dalam istilah yang diciptakan Orde Baru? Silakan, Pak Heri. Masa saya tanya gitu? Iya. Oke, sebagai apa orang yang serba tahu seperti Uda Aldo, mungkin kami persilakan untuk memberikan tanggapan soal diskusi ini. Halo, kayaknya saya nggak bertanya soal itu sih. Bukan saya. Itu di pendaftaran, Pak. Jadi Pak Heri kan Oh iya mendaftar iya iya iya. di acara ini. Nah, itu ada sekian pertanyaan, banyak banget pertanyaan titipan. Salah satunya Pak Heri hadir, Ya, jadi ya. saya todong untuk langsung nih. Ya itu kan karena apa disuruh ngisi maka saya ngisi. Ya sebetulnya saya cuman iseng aja itu ya. Karena itu saya tahu apa ya agak sulit juga. Kalau boleh saya mau bicara sedikit ya, boleh ya. Nanti yang soal pertanyaan nanti dulu lah ya. Banyak Pak, boleh Pak. Selamat malam, Mas Randi, Mbak Dian, Mbak Michelle, Bang Aldo. Halo Bang Aldo, terima kasih dulu pernah diberi buku ini saya ya. Sama-sama Pak Heri. Bukunya bagus, anak-anak senang. Mau dipinjam tapi saya nggak boleh karena itu pasti harganya mahal. Karena buku tentang benteng-benteng itu udah bagus sekali meskipun bahasa Inggris ya. Ya. Nah, saya udah beberapa kali ikut acara ini dan malah dikasih buku sama Mbak Dian. Terima kasih Mbak Dian juga ya. Misal juga udah bagus ya. Nah, pertama-tama saya membaca kata pengantar ini memang saya udah yakin ini memang buku yang memang untuk anak-anak zaman sekarang ya. Makanya saya ketika membaca itu saya melepaskan diri sebagai seorang yang sudah tua dan sudah mengalami seperti Bang Aldo mungkin ya pada masa itu. Jadi ketika saya baca ya memang karena bahasanya memang sederhana langsung memang tujuan saya menyadari tujuan dari apa Dian itu adalah agar nanti generasi muda ini jadi mengenal Orde Baru ya, mengenal Orde Baru. Dan nanti bisa menumbuhkan kesadaran kritis ya ini. Nah, itu yang pertama-tama. Nah, mungkin pertama-tama sudah kemudian kesan setelah saya baca beberapa, saya belum baca semuanya, cuman ya saya loncat-loncat dan sudah semakin banyak membaca itu ya memang spirit si Dian ini memberikan penyadaran kritis sehingga memang kalau kesan tadi ada kayaknya di chat itu ya memang sisi yang lebih dalam tanda petik negatif itu yang lebih muncul ya lebih muncul. Nah, saya tidak mau menjawab tapi saya hanya berkata memang kalau bagi saya yang pernah hidup di zaman Orde Baru dan kemudian juga sedikit mempelajari sejarah maka memang buku seperti ini pentingnya memang karena kita tahu buku yang tentang yang isinya tentang hal-hal yang hebat, yang baik, yang serba sempurna tentang Orde Baru itu sudah banyak. Bahkan sampai sekarang. Yang populer maupun yang ilmiah itu juga sudah banyak ya. Sejarawan sudah banyak yang menulis soal yang baik-baik, yang apa jargon-jargon ya, juga sampai yang populer-populer itu yang merindukan Orde Baru juga. Maka di sinilah saya kira saya tidak memuji tapi ini pentingnya supaya buku ini bisa menjadi yang semacam pembanding ya. Dan ini kan tujuannya supaya untuk anak-anak dan anak-anak itu nanti kalau mereka memiliki kesan wah ini kayak gini semua apa memang betul lah mereka nanti bisa mencari tahu atau berdiskusi. Saya kemarin kan memang sudah memberikan pada siswa
untuk juga beberapa bab di sini saya minta untuk meringkas gitu. Nah, memang belum saya baca hasilnya Dian ya. Jadi nanti saya belum tahu, nanti ya rencananya minggu depan nanti mungkin akan coba ya murid-murid saya itu ya ini saya minta untuk membaca beberapa bagian buku, kemudian saya dulu meringkas. Nah, bagaimana mereka, tanggapan mereka, paling tidak bagaimana buku ini, apakah mereka, yang pertama saya ingin adalah mereka paham tidak, yang penting, karena sejarah itu saya kira pelajaran yang selalu paling membosankan, itu mesti terkenal sekali, dan guru sejarah guru yang paling menjengkelkan ya di kelas itu ya, ini ya. Kalau sejarawan mungkin tidak ya, ini tidak, tapi kalau guru sejarah itu seperti itu. Nah, pelajarannya juga. Nah, apalagi bacaannya, nanti bacaannya ini ya. Makanya saya ingin tahu mereka paham tidak, ini yang penting pertama. Kalau ini buku ini bisa dipahami, saya kira satu saja hal itu berarti sudah nyampe ya. Ini murid saya anak desa loh ya, bukan anak Jakarta, anak sekolah, anak desa ya. Mesti mereka dalam banyak hal mesti lebih terbelakang daripada anak kota. Itu paling tidak satu itu ya. Itu saya kira karena buku itu memang harus pertama-tama itu nyampe ya. Banyak buku yang ditulis bagus, tapi kalau hanya di kepala para intelektual, tidak sampai ke masyarakat umum, bahkan sampai ke generasi muda, itu ya tidak terlalu menjadi memori yang jadi kolektif. Apalagi kalau tujuannya si Dian itu ada kesadaran kritis, karena memang ya generasi muda sekarang ini kesadaran kritis ya macam-macam lah nanti kalau bicara soal itu. Nah, kemudian tadi soal periodisasi memang cukup penting ya, cukup penting dari itu. Dan saya terima kasih Bang Aldo itu soal seragam. Saya dulu pernah juga bicara ini, bagi orang-orang yang hidup pada zaman itu memang terasa sekali ya. Bagaimana Orde Baru itu memang orde seragam ya. Nah, terakhir ya, bukan terakhir tapi ini supaya nanti bisa bicara. Saya mau tadi bicara apa ya? Bahwa kalau saya usul, kalau nanti akan ada jilid kedua atau apa itu, saya kira misalnya begini ya, ini kan Orde Baru itu punya banyak jargon. Ada yang beberapa intelektual yang hidup pada zaman Orde Baru sampai sekarang masih hidup, yang kritis, atau kemudian teman-teman saya itu bilang sebetulnya Orde Baru itu setelah reformasi tidak mati kok. Masih ya, siapa yang bilang Orde Baru tidak mati? Nah, contohnya ini paling tidak dalam jargon. Nah, dalam konteks buku ini, apakah mungkin nanti bisa dibikin ada memang misalnya kayak misalnya tadi ya apa seragam. Apakah setelah reformasi jargon-jargon atau istilah atau cara pandang Orde Baru yang itu masih ada ya. Kalau misalnya masih paling tidak begini ya, maksud saya masyarakat itu masih memegang itu sebagai suatu hal yang bagus ya, tidak hanya dari segi penguasa tapi dari masyarakat gitu ya. Nah, misalnya stabilitas atau apa gitu misalnya begitu. Nah, dan satunya lagi yang memang betul-betul itu istilah-istilah atau apa tadi istilah-istilah yang dari Orde Baru itu sudah memang ditinggalkan masyarakat. Mungkin kalau dibikin ada pembedaan itu, jadi saya kira bisa menambah bahwa bagaimana watak Orde Baru itu ya belum bisa hilang sepenuhnya, dan bagaimana kita misalnya untuk supaya ya kita paling tidak harus tetap mempelajari sejarah, karena juga saya orang yang senang mempelajari sejarah, jadi tetap harus mempelajari sejarah. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf ya, nanti kalau soal pertanyaan saya itu tidak usah, kalau tidak dijawab tidak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Heri. Oke, mungkin saya persilakan langsung pada Dianita dan Randy untuk menjawab. Tapi sebelumnya saya minta maaf kepada para hadirin malam ini karena acara kita tampaknya perlu diperpanjang 15 menit. Semestinya selesai jam 9 ini. Jadi mungkin 2 pertanyaan terakhir di kolom chat ini akan saya bacakan setelah kedua pembicara menjawab. Silakan. Dari aku dulu mungkin ya. Terima kasih untuk Bang Aldo sekali lagi. Jadi mungkin terkait beras juga menambahkan sedikit bagaimana pada saat itu juga waktu para tahanan politik dibawa ke Pulau Buru, mereka juga dipekerjakan secara gratis, secara cuma-cuma untuk membuka sawah
besar-besaran di sana gitu. Padahal jelas-jelas di sana adalah lahan sagu. Jadi seperti itu ada di tulisannya juga Memor Pulau Buru, bagaimana kemudian orang-orang Jawa dari Tapal Kuda Jawa ini kemudian ke sana dan melihat pohon sagu yang besar-besar, kemudian diislahin namanya itu umbel buto atau ingusnya raksasa, karena itu topeda itu sebenarnya, karena mereka nggak biasa makan itu, kemudian tapi harus ditebang semuanya, dan kemudian juga digantikan dengan tanah sawah untuk menanam padi itu tadi. Dan kakek saya juga sempat mengirim foto waktu dia di sana dan mengolah satu gelondong pohon sagu itu, dan itu memang benar-benar terjadi, itu proyeknya Orde Baru memang seperti itu. Dan ya karena yang dipekerjakan adalah tahanan politik, ya mereka gratis, pemerintah nggak usah membayar apapun. Jadi ada dua level ya, bagaimana kemudian selain pemaksaan selera atau pemaksaan hal seperti itu, penyeragaman, juga dalam prosesnya ada pelanggaran manusia, hak manusia di situ. Jadi bagaimana tahanan politik itu dipekerjakan secara cuma-cuma dan plus disiksa juga saat melakukan itu. Nah kemudian untuk Pak Heri yang selalu rajin ikut diskusi, ini luar biasa Pak Heri, luar biasa pokoknya, dan terima kasih sudah menjadikan buku ini juga sebagai bahan tambahan untuk siswa-siswanya, karena itu memang salah satu hal yang ingin saya lakukan juga, bagaimana bisa masuk ke sekolah dan melihat bagaimana kemudian buku ini bisa menjadi mungkin pengayaan untuk di mata pelajaran sejarah. Dan terkait tadi bagaimana di era reformasi, betul, jadi mungkin itu akan terlihat dari bagaimana seperti kita beberapa hal sudah bahas gitu, bagaimana beberapa istilah masih digunakan atau persepsi masyarakatnya belum berubah. Jadi beberapa hal masih dianggap bagus pada saat itu. Kemudian sekarang kita lihat ya enak zamanku itu kembali lagi naik ke pembukaan, itu kan melihat kan ada romantisasi dari Orde Baru yang sekarang terjadi lagi nih, ada apa begitu kan ya. Jadi semacam ada kehausan akan ketertiban yang karena dianggap reformasi ini banyak dengan kebebasan berpendapat itu dianggap sebagai kekacauan. Ini kan satu yang ya aneh gitu, anomali. Jadi memang menarik untuk dikaji bagaimana kemudian ini efeknya sampai sekarang, dan itu bukan hanya di taraf bagaimana satu istilah digunakan, tapi pemikiran yang pembenaran atau romantisasi atas masa yang sudah lewat itu bertahan sampai sekarang. Mungkin itu dari aku. Ya, Mas Randi. Oke, Mbak, mungkin saya tertarik menjawab pertanyaan Pak Heri tadi. Kenapa guru sejarah itu membosankan? Karena pelajaran sejarah itu yang kita tidak bisa menyalahkan gurunya, memang dari atasnya sudah dirancang seperti itu. Yang diajarkan itu kan kronik, tahun-tahun, tanggal-tanggal, jadi membosankan. Nah, kalau kamus yang dibikin oleh Kemendikbud itu sifatnya sebetulnya lebih kronik. Silakan baca, teman-teman baca. Ini berbeda sekali dengan apa yang dikerjakan oleh Dian. Dian walaupun mencoba menghadirkannya lebih populer, tapi dia tidak meninggalkan hal yang sangat penting dalam ilmu sejarah, yaitu analisa. Jadi di sana ada dilengkapi oleh analisa. Dia tidak hanya sekedar kronik. Kalau kronik cenderung akan membosankan karena tahun segini, tahun segitu, tanpa menjelaskan apa sih arti tahun-tahun itu. Semuanya kalau terjadi tahun itu kenapa? Ini kan beda, di sekolah kita hanya diajarkan tahun ini, tahun itu, tanpa kita tahu kenapa tahun itu, apa artinya tahun-tahun itu. Jadi nggak menarik. Orang mahasiswa itu hanya disuruh menghafal tahun-tahun seperti itu, dia tidak disuruh untuk itu. Tapi mengherankan, walaupun membosankan sejarah di sekolah, tapi justru tertanam kuat hari ini nampaknya, terutama yang dibangun oleh Orde Baru. Mungkin saya belum dapat jawabannya. Kenapa di satu sisi pelajaran sejarah itu dikatakan membosankan, di sisi lain apa yang sejarah yang dibentuk oleh Orde Baru masih tertanam kuat hingga hari ini. Mungkin jawabannya bukan di pelajaran sekolah, tapi belum tahu ya. Nah, terkait beras ini juga menarik Bang Aldo. Contoh yang dapat kita lihat adalah Padang dengan Mentawai. Mentawai itu dulu kan bukan beras. Hari ini mayoritas Mentawai, masyarakat Mentawai itu makan beras.
Bung Nidu yang baru-baru ini dari sana bahkan memberi informasi bahwa makan beras itu sudah menjadi semacam lambang sosial. Kalau sudah makan beras sudah keren orang Mentawai. Nah, akibatnya apa ya? Mentawai itu sekarang ketergantungan beras. Nah, semua ketergantungan ini dan stigma-stigma buruk terhadap Mentawai ini ternyata setelah saya pelajari berhubungan langsung dengan eksploitasi alam di Mentawai. Jadi efeknya tidak main-main rupanya di balik itu semua. Ini sangat berkaitan dengan bagaimana sumber daya alam di Mentawai itu dikuras. Dan hasilnya bukan buat orang Mentawai. Jadi mungkin demikian, Mbak. Seru banget ya, kita ngomongin segala hal gitu, padahal Orde Baru tapi kita bahas ragam, beras. Oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi, saya langsung bacakan saja ya, mohon maaf pada ini yang nulis. Adit Denal Behal menanyakan, mengapa melihat periode Orde Baru terus tampak pada sisi negatif aja? Apakah tidak ada kontribusi yang positif yang merupakan produk Orde Baru? Itu pertama. Terus dari Tarik Faiz, sebagai generasi yang lahir pasca Orde Baru dan telah menelan sejarah versi pemerintah semenjak duduk di bangku sekolah, lalu sadar bahwa ada sejarah yang dihilangkan khususnya di masa Orde Baru, apakah ada cara agar sejarah versi pemerintah itu direvisi supaya generasi selanjutnya tidak hanya memahami sejarah Indonesia hanya dari satu narasi? Yang pertama, apa yang baik-baik dari Orde Baru? Kedua, bagaimana cara merevisi sejarah versi pemerintah alias sejarah alternatif Indonesia? Mungkin sekarang langsung dari Mas Randi ya, karena tadi pertama dari Dianita. Apakah tidak ada nilai positif dari Orde Baru? Nah, pertanyaan ini sangat sering mengganggu bukan mengganggu ya, mengganggu dalam arti tidak jelek ya. Pertanyaan ini juga sering dilayangkan terhadap periode kolonial. Banyak akhir-akhir ini bahkan muncul pemikiran bahwa kolonialisme itu tak sepenuhnya jahat. Ada nilai baiknya juga. Misalnya kolonialisme itu memperkenalkan cara bercocok tanam lewat kultur stel dan seterusnya. Nah, demikian juga dengan Orde Baru. Banyak juga yang melihat seperti ini karena Orde Baru itu kenapa hanya dilihat negatifnya saja. Nah, begini, kalau saya yang dididik dalam sebagai orang sejarah, sebagai berpikir secara akademik, tidak mementingkan atau tidak bisa melihat sesuatu itu secara normatif, buruk, baik, positif, negatif, tidak bisa. Kolonialisme, demokrasi terpimpin, Orde Baru itu adalah sistem. Sistem itu tidak ada hal normatifnya. Dia bekerja bukan berdasarkan itu. Jadi ketika kita melihatnya, kita harus melihatnya sebagai sistem. Kita tidak bisa melihat kolonialisme, demokrasi terpimpin, Orde Baru itu sebagai layaknya manusia yang punya sisi baik, sisi buruk, kompleksitas tidak semacam itu. Berhasil nggak dia nggak? Berhasil nggak Orde Baru itu? Ketika dia membangun ekonomi dengan logika liberalnya, berhasil nggak? Apa yang terjadi? Kita harus menilainya dari sana. Ternyata ada pembunuhan terhadap orang-orang. Nah, sekali lagi kita tidak bisa menilainya dari logika normatif baik, buruk, positif, negatif. Kita justru harus melihatnya dari sana. Apa yang dihasilkan oleh Baru dan apa yang diwariskannya hari ini. Baik buruknya itu saya rasa tidak bisa, bahkan saya tidak bisa memberi labelnya. Ketika fakta-faktanya terbentang seperti itu Orde Baru itu. Dia ingin menyeragamkan orang tidak berpikir kritis, dia ingin apakah itu baik buruk. Saya nggak bisa jawabnya. Karena dalam keilmuan yang saya pegang itu tidak ada betul-betulnya urusannya dengan baik, buruk, jahat, jelek, tidak ada. Mungkin demikian jawaban saya, Mbak Dewi. Terima kasih Mas Randi. Dianita. Iya, kalau dari itu menarik tadi tentang bagaimana pandangan normatif terhadap sistem, jawabannya sangat menarik. Nah, kalau saya pribadi mungkin saya bukan sejarawan gitu ya, jadi kemudian
yang saya sampaikan kemudian lebih kepada fakta tadi gitu. Jadi yang perlu mungkin menjadi perhatian adalah bagaimana saat Orde Baru itu ada suara-suara yang benar-benar ditutup gitu. Jadi satu suara saja dan itu dari atas ke bawah sistemnya. Jadi kemudian apakah benar atau salah gitu. Misalnya kita bisa bilang pada saat itu lo sembako murah gitu kan. Masyarakat ada yang menganggap itu sebagai hal yang menyenangkan atau yang membahagiakan jadi orang Indonesia. Di satu sisi kemudian juga ada yang itu tadi, keluarganya kemudian menjadi korban dari kekerasan atas kemanusiaan. Jadi buat membicarakan baik untuk siapa, salah untuk siapa, itu hal yang absurd gitu. Tapi kemudian adalah, jadi itu juga saya sampaikan di sini. Buku ini kemudian tujuannya bukan untuk mendemonisasi Orde Baru, gitu, tapi menunjukkan fakta. Ini loh yang mungkin pada saat itu tidak disampaikan di buku sejarah yang diproduksi oleh Orde Baru, tidak ada di film-film mereka, atau kemudian juga bahkan tidak diajarkan oleh guru-guru kita pada saat itu. Jadi lebih kepada memberikan ya ini faktanya pada saat itu adalah sempat ada penangkapan yang luar biasa untuk memberantas para orang-orang yang dianggap komunis, kemudian ada penyeragaman, kemudian juga ada bagaimana konstruksi-konstruksi tentang P4 dan Pancasila yang satu sisi saja dari pemerintah itu masuk ke sekolah. Hal-hal itu terjadi, tapi sama Orde Baru tidak ditunjukkan dan kemudian ditutupi dengan bedak yang sangat manis dan cantik. Dan kemudian yang dilakukan saat ini bukan kepada menunjukkan apa yang salah, tapi apa yang terjadi. Mungkin itu aja. Sorry, tapi tadi kayaknya ada yang terlupa dari pertanyaan. Bagaimana kita merevisi sejak versi negara? Mungkin bukan merevisi ya menurut aku. Jadi lebih kepada itu tadi, kita menjadikan yang dulu tradisinya adalah bahwa yang selalu benar, produksi pengetahuan adalah selalu dari pemerintah gitu. Jadi dan kemudian itu suatu hal yang harus diikuti dan selalu benar, dan sekarang itu waktunya udah tidak seperti itu. Jadi bukan merevisi, tapi kemudian bagaimana ada fasilitasi untuk anak-anak yang lebih muda bahwa sejarah itu kemudian tidak satu versi, bahwa kemudian ada beberapa dan ya memang seperti ini. Kalau misalnya kita membicarakan G30S gitu misalnya, itu banyak versinya, itu ditujukan saja. Kita tidak seperti melakukan hal yang dulu dilakukan oleh para pendahulu dengan misalnya menyatakan G30S itu pasti PKI dan dengan semua hal-hal itu. Sekarang kita beri opsi ke generasi yang lebih muda. Ini ada versi ini dan kemudian kita beri literatur-literatur yang memadai, yang memang berdasarkan fakta. Jadi bukan merevisi, tapi lebih kepada memberikan kesempatan bahwa memang sejarah itu tidak satu narasi, dan kemudian juga ada suara-suara yang mungkin selama ini suara yang kecil, narasi yang kecil, dan itu sempat diberangus oleh narasi besar dengan kepentingan kekuasaan. Jadi bukan merevisi sebenarnya. Itu dari aku. Oke, terima kasih Denita. Soal suara itu, ini ada komentar di kolom chat. Angelic bilang, giving voice to the voiceless. Ya, sepertinya kita perlu lebih banyak narasi-narasi kecil itu ya. Mas Randi mungkin ada lagi yang ingin disampaikan terkait revisi? Halo, ya saya sepakat dengan dia. Kita tidak harus memaksakan satu cara pandang, karena kalau kita bikin sesuatu yang final misalnya hari ini akan menimbulkan masalah juga di hari depan, di masa-masa selanjutnya. Jadi anggap saja kita ini hari ini ya semacam bukan merevisi tapi memberi pandangan-pandangan lain. Kita nanti belum tahu juga nanti kayak apa. Orang tahun 3000 misalnya, kita belum tentu seperti apa mereka melihat Indonesia, belum punya bayangan. Di tugas kita hari ini mungkin itu seperti kejadian apa yang tidak dicoba diselubungkan oleh selama ini. Kita memberi kepada teman-teman yang hidup yang lebih muda bahwa ada yang lainnya loh, seperti ini. Di buku Dian ini.
Ya, terima kasih Mas Rani. Menambahkan lagi nih, di kolom chat ada banyak pendapat soal buku ini sebagai penutup ya. Buku ini merupakan bentuk perlawanan narasi tunggal dari negara, menghidupkan narasi yang berasal dari ingatan kolektif yang seringkali tidak terdengar. Mengutip Milan Kundera, orang yang tidak mengetahui sejarah bangsanya cenderung akan mengulanginya. Karena waktu yang terbatas, sepertinya kita perlu sudahi diskusi kali ini. Poin penting dari diskusi kali ini adalah tentang analisis dan nalar kritis. Bagaimana generasi muda, Gen Z, Gen Alpha di masa mendatang mungkin perlu lebih banyak membaca narasi-narasi kecil supaya ya lebih bisa memahami sejarah bangsanya. Dan terima kasih juga karena tambahan diskusi selain dari pembicara Dianita Kusuma Pertiwi, terima kasih, dan Randi Raimena. Ada juga Aldo Zirzov dan Pak Heri Anggoro yang memberikan kita pemahaman lebih lanjut tentang seperti halnya PKS dan Islam, gerakan Islam populis yang bergerak sekarang, masif sekali. Orde Baru rupanya berhasil melewati berbagai masa periode pemerintahan dan bertransformasi. Dari diskusi kali ini kita belajar bahwa ya kronologi peristiwa ini yang dipaparkan dalam diskusi ini memberikan kita konteks bahwa ya ada banyak hal yang terjadi sekarang, disorganisasi buruh dan lain sebagainya, dan juga bagaimana pengorganisasian masyarakat itu begitu agak serampangan sekarang ini rupanya adalah ekses dari Orde Baru. Dan juga tentang bagaimana masyarakat diseragamkan pada masa Orde Baru. Semoga diskusi kita kali ini memberikan pantikan lebih lanjut lagi soal analisis dan nalar kritis bagi para pembaca buku mengenal Orde Baru. Terima kasih banyak bagi para hadirin malam ini yang masih bertahan sampai 21.15. Selamat malam, acara saya kembalikan kepada Tiara. Mungkin kita perlu berfoto bersama ya. Kita foto bareng dulu ya. Foto bareng dulu ya. Oh ya, buka kamera ya. Oke. Oke. Senyum. Kang Nidu nggak buka kamera nih. Tidur dia kayaknya. Ya, 1, 2, 3. Senyum. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Makasih. Oke, makasih. Gimana? Terima kasih teman-teman semua. Makasih. Bang Aldo di mana nih posisi Bang Aldo? Rumah, Sekarang lagi di rumah. Mana sekar tadi? Nanti ku beli sekar ya. Kayaknya menarik ini, sangat menarik. Aku belum ada duit. Ya dong. Kita ini tetanggaan, masa Bang Esa belum beli loh. Tadi dibercandain Michelle gitu loh, kok nggak malam mingguan gitu ya kan. Oh iya, ini orang-orang nggak malam mingguan itu. Ya makanya aku bilang, jangan tanya aku kenapa tidak malam mingguan. Harusnya para jomblo-jomblo orang yang nggak malam mingguan tidak semua malam ini mingguan, keluar. malah bikin diskusi. Orang malam minggu dia diskusi kan. Iya. Sebetulnya ada yang terlewat tuh pertanyaan Bang Aldo. Saya juga lupa tadi jawabnya soal penghancuran patung-patung. Di Sumbar sebetulnya ada contohnya. Oh iya? Oh iya ada ya. Itu bukan patung. Anarko. Monumen mungkin ya. Lebih Monumen, tepat, ya. monumen yang didirikan oleh pasca RRI. Oh iya. Sebenarnya banyak monumen sebenarnya Bang Aldo ya. Iya. Banyak monumen Belanda juga dihancurkan gitu. Salah satunya monumen Michel yang di Taman Melati, terus Nah itu akhirnya jadi salah kaprah kan. Ya apa gitu. Monumen dihancurkan. Apanya dampak? Ini kita masih streaming dan recording ya? Enggak. Udah enggak ya, udah oke. Ini Dampaknya masih live soalnya. Enggak ya? Iya, Ini masih live on Custom live. Oh iya, udah.